menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau. Karena itu, harus terfokus pada peningkatan efisien produksi dan distribusi. Dengan adanya peningkatan efisien produk, maka harga akhir dapat ditekan sehingga konsumen akan mendapatkan penawaran yang terjangkau. Begitu juga dengan distribusi. Setiap optimasi pada sisi produksi dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk, dan selain itu distribusi yang baik dapat memangkas biaya dan berujung pada harga yang terjangkau. Konsep ini merupakan salah satu konsep tertua yang dipakai oleh para penjual. Namun, produksi ini tidak dapat dikatakan ketinggalan zaman karena masih bermanfaat dalam beberapa situasi. Yang kedua yaitu konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik, selalu memberikan produk yang mutu terbaik. Berdasarkan konsep ini, strategi pemasaran berfokus pada perbaikan produk yang berkelanjutan. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan besar serta dengan usaha promosi yang besar pula. Konsep penjualan ini biasanya diterapkan pada produk atau jasa non-primer. Produk yang bukan kebutuhan pokok sehingga tidak dicari. Contoh produk seperti asuransi. Yang keempat, konsep pemasaran. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong menyatakan bahwa dalam konsep ini pencapaian tujuan organisasi bergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan tingkat kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada pesaing. Berdasarkan konsep ini, fokus dan nilai pelanggan adalah jalan menuju penjualan dan keuntungan. Konsep pemasaran dimulai dengan pasar yang terdefinisi dengan baik, fokus pada kebutuhan pelanggan, dan mengintegrasikan semua kegiatan pemasaran yang memenuhi pelanggan. Sebagai imbalannya, pemasaran mencapai keuntungan dengan menciptakan hubungan yang langgeng dengan pelanggan yang tepat berdasarkan nilai dan kepuasan pelanggan. Yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial adalah prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui keputusan pemasaran yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Konsep pemasaran sosial menyatakan bahwa strategi pemasaran harus dapat memberikan nilai bagi pelanggan dalam cara yang mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Yang keenam yaitu pemasaran holistik. Menurut Yoyo Sudaryo, pemasaran holistik merupakan pengembangan perencanaan serta implementasi program dan kegiatan pemasaran yang mana melihat ketergantungan dalam konteks lingkungan pemasaran. Konsep pemasaran holistik memiliki 4 komponen utama, yaitu pemasaran internal atau internal marketing, bauran pemasaran yang terintegrasi atau integrated marketing, yang ketiga pemasaran relasional atau relationship marketing, dan yang keempat yaitu